Bagaimana Ibu menilai kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan untuk mendukung implementasi program makan bergizi gratis ini? Setiap kebijakan itu selalu ada plus minusnya, ada pro kontranya, semua begitu. Kebijakan makan bergizi gratis ini kan memang adalah kebijakan nasional. Digulirkan dulu sebagai ketika salah satu dari tren kampanyenya Pak Prabowo dan Gibran. Jadi ini memang yang menarik dulu karena dikampanyekan bahwa akan ada makan siang. Dulu namanya makan siang gratis, tapi kemudian seiring waktu itu berganti menjadi makan sehat, bergizi, gratis. Nah, mulai kemarin kalau tidak salah tanggal 6 itu sudah mulai diuji cobakan di hampir semua provinsi. Ada 100 lebih dapur awal itu. Di Makassar sendiri di beberapa sekolah sudah mulai diuji cobakan. Awalnya di SMA 5 saya dengar, tapi kemudian pindah ke SMA 10. Ada di sekolah-sekolah SD, SMP beberapa. Dan sebenarnya bukan hanya anak sekolah. Kalau yang mau disasar ini termasuk ibu hamil dan menyusui. Karena untuk mengurangi angka stunting itu. Kesiapan infrastruktur daerah sebenarnya, kalau mau ditanya kesiapannya itu, hampir mungkin semua daerah belum siap-siap amat. Belum siap-siap amat sepenuhnya ya. Karena buktinya dari sekian ribu anak sekolah yang mau disasar, itu untuk tahap pertama ini baru sekian, baru beberapa persen dari itu semua. Itu artinya mungkin dalam rangka mempersiapkan infrastruktur. Tapi karena ini program nasional, jadi dari satu sisi kalau program nasional itu kan, itulah enaknya kalau kebijakan top down, karena memang disupport dari atas. Jadi program nasional, gubernur, presiden yang memberi instruksi begitu, instruksi itu akan mengalir ke bawah. Jadi siap tidak siap harus siap, sepertinya begitu, siap tidak siap harus siap. Nanti kita lihat, mungkin sebentar kita bicarakan, karena begini, ini anggarannya kan turun. Dari dikatakan 15.000 per orang, itu sekarang tinggal 10.000. Jadi bayangkan itu bagaimana makanan itu, nanti masalahnya akan, kontranya nanti juga akan lari ke misalnya 10.000 untuk satu daerah tertentu mungkin iya. Tapi untuk beberapa daerah lain, semakin ke timur ini bahan-bahan semakin mahal. Dengan angka 10.000 itu, kemungkinan tidak bisa terpenuhi semua. Gizi yang harus ada makan nasinya, ada ayamnya, lauk, ada sayur, ada buah, ada susu. Dengan uang 10.000 itu, bisa dibayangkan. Kalau di beberapa daerah mungkin bisa ya, tapi kalau di daerah-daerah lain yang semakin mahal barang-barang, biaya produksi mahal dan sebagainya, ya, tapi ya apalah, ini sudah digulirkan dan mau tidak mau harus berjalan. Cuma setiap program itu, setiap kebijakan itu pasti ini dievaluasi. Jadi selalu ada perbaikan setiap saat. Mungkin untuk tahap pertama begitu dulu bentuknya, makanya diuji cobakan dulu. Tapi tentu Pak Presiden kan ini kerjasamanya dengan Badan Gizi. Memang Presiden membuat ini satu badan khusus secara nasional untuk ini, untuk program beliau ini, untuk gizi ini. Jadi ada badan khusus memang yang menangani ini. Maka memang kesiapan secara nasional ya dari segi kelembagaan, pengorganisasian siap. Cuma kadang-kadang kebijakan itu implementasinya yang biasa bermasalah. Nanti kita lihat, karena ini kan baru digagas. Jadi implementasinya nanti kita lihat, nanti berjalan baru kita lihat seperti apa bentuknya. Apa saja tantangan logistik yang dapat timbul dalam distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah di daerah terpencil? Dan kira-kira bagaimana strategi untuk mengatasinya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, tantangannya nanti ada pada pendistribusian itu. Pendistribusian bahan-bahan untuk sampai ke daerah-daerah terpencil. Kalau daerahnya di pinggir laut, mungkin tidak akan susah cari ikan. Kalau daerahnya di gunung, mungkin tidak akan susah cari sayur. Tapi kalau daerahnya di gunung tentu susah cari beras di situ. Kalau daerahnya di gunung tentu susah cari ikan di situ. Nah, tantangannya nanti akan ada di situ. Tidak semua daerah di Indonesia ini merata kekuatan distribusi bahan pokok di sana. Tidak semua merata. Satu, yang kedua, karena tidak merata maka biaya akan meningkat. Biaya distribusi itu akan meningkat. Hukum ekonomi begitu. Semakin
jauh rantai makan, semakin jauh rantai distribusi itu semakin mahal barang-barang. Jadi kalau produksinya di daerah A, lalu kemudian dibawa ke daerah yang jauh ke pelosok, tentu butuh biaya yang lebih mahal. Kalau harga minyak goreng di Makassar 10.000 misalnya per liter, kalau dibawa ke pelosok di Masamba sana, di Palopo sana, di Luwu sana, pasti akan lebih mahal karena butuh biaya untuk bawa ke sana. Gas di Makassar berapa harganya, tapi coba ke pelosok akan mahal. Nah kalau tadi itu di rata-ratakan harganya 10.000, akan jadi tentu akan timbul nanti masalah di situ. Ya. Nah, kira-kira strateginya seperti apa, Bu? Untuk itu, kalau saya ya dalam pikiran saya, bisa mungkin dikasih subsidi silang nanti ya. Misalnya di daerah-daerah yang agak mahal di situ tidak bisa kita harap gizi terpenuhi, makanan bagus dengan apa yang memenuhi standar gizi itu dengan biaya yang relatif murah. Mesti lebih mahal di sana biayanya dibandingkan dengan yang ada di kota yang relatif lebih murah ya. Mungkin perlu dipertimbangkan itu. Karena saya dengar, entah ya, yang saya baca-baca itu di beberapa media, rata katanya 10.000. Awalnya kan 15.000 dengan anggaran itu 450 triliun. Tapi kan tidak mampu negara, akhirnya turun, tinggal 70 sekian triliun itu yang dibutuhkan untuk ini. Tapi saya melihat begini, ini ya niat baik ya dari Pak Prabowo, niat baik ini dan betul-betul niat baiknya karena didukung oleh bagian penganggaran di DPR, oke kan itu sehingga bisa jalan. Sekali lagi namanya kebijakan itu ya apa namanya itu dalam teori ada kebijakan yang tambal sulam itu Pak memang. Jadi diterapkan, dilihat apa kekurangannya, diperbaiki lagi. Lihat apa kekurangannya, diperbaiki lagi. Mungkin seperti ini modelnya nanti ini. Ya seperti kebijakan-kebijakan yang lain kan awalnya banyak ditentang, bahkan tidak jalan, tapi ada perbaikan-perbaikan ya. Apalagi kalau keinginan politik kuat, bisa saja jalan itu. Itu teorinya kalau dari segi ilmu saya, ilmu administrasi publik, kebijakan itu bisa jalan kalau political will mendukung, kekuatan politik, keinginan politik mendukung, pasti bisa jalan itu. Jadi kalau diinginkan oleh banyak orang, oleh banyak stakeholders, oleh banyak kekuatan-kekuatan, semua kekuatan mendukung itu, ya jalan kebijakan. Lantas, bagaimana Ibu melihat peran pemerintah daerah di dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari program ini? Peran pemerintah daerah, seperti saya katakan tadi ya, ini kan kebijakan dari atas. Pak Presiden yang mengkampanyekan ini, yang menyampaikan dari awal ini. Maka suka tidak suka pemerintah daerah harus ikut itu. Siap atau tidak siap harus ikut itu. Pertanyaannya adalah siap kan belum tentu, harus ikut kan belum tentu mereka siap. Harus ikut belum tentu mereka siap. Di beberapa daerah ya mungkin. Saya lihat di Makassar kan sudah mulai jalan. Tapi perlu dilihat ulang, dikaji ulang di daerah-daerah lain ini. Jangan-jangan hanya diwacanakan saja, tapi mereka sama sekali tidak siap. Saya belum punya data tentang itu ya, tapi dalam bayangan saya, beberapa daerah mungkin siap, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa daerah-daerah lain itu sudah siap. Kadang-kadang mungkin mau, tapi tidak ada infrastruktur yang mendukung. Kadang-kadang mungkin ada dananya, tapi itu tadi, tidak ada pemasok, tidak ada orang yang siap memasak ya. Tidak ada dukungan penuh sehingga tidak bisa jalan. Jadi kalau ditanya sejauh mana siap pemerintah daerah untuk kasus daerah-daerah seperti Makassar, setahu saya ya sudah jalan. Tapi di daerah-daerah lain saya belum bisa berkomentar. Saya tidak bisa mengatakan siap atau tidak siap karena ini kebijakan dari atas, harus siap. Persoalannya siap itu kan bukan hanya sekedar wacana, tapi kita lihat nanti implementasinya. Jangan-jangan dia bilang dirinya oke, harus siap, tapi itu tadi karena banyak sekali faktor-faktor yang bisa menjadi pendukung sekaligus bisa jadi penghambat dari program ini. Kalau dukungannya dari pemerintah pusat, sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan itu di lapangan. Karena ini kan didukung oleh, dikerjasamakan dengan Badan Gizi Nasional. Jadi Badan Gizi Nasional itu yang kebijakan itu yang turun ke provinsi, turun ke daerah-daerah. Saya lihat ada kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan karena yang banyak komentar di media ini Kepala Dinas kalau di Makassar. Kepala Dinas karena
tentu karena kan sekolah-sekolah yang mau disasar ini, yang mau diberikan. Ya itulah saya bilang, sambil berproses, kebijakannya sudah jelas, kemudian lembaga yang menanganinya sudah jelas, tinggal bagaimana mengimplementasikannya di lapangan. Intinya ada kesiapan untuk itu, tapi untuk siap 100%, nah, itu agak susah dipastikan. Dilihat saja nanti, karena kalau ada kesalahan kan ada lembaga yang mau ditanya, ini kenapa bisa bersalah begini. Kalau ada yang baik, ada lembaga yang bisa mempertanggungjawabkan itu baiknya atau buruknya. Jadi ini bagusnya kebijakan karena jelas lembaganya, jelas juga anggarannya, tinggal bagaimana mengimplementasikannya di daerah, di lapangan. Itu yang bahasa berat itu Pak. Kalau kebijakan dari pusat itu pengimplementasian yang bahasa kurang sampai ke bawah. Apa saja mekanisme pengawasan dan evaluasi yang Ibu anggap ideal untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan sesuai tujuan dan bisa mencapai sasaran dengan tepat? Iya, pengawasan itu penting ya. Ini bukan persoalan kecil, termasuk anggarannya banyak sekali. Triliunan anggaran yang akan digunakan di situ. Kalau ada kebocoran itu bisa fatal akibatnya. Jadi saya yakin sudah ada mekanismenya, mekanisme pengawasannya seperti apa. Kalau dalam teori itu pengawasan itu dilakukan sejak awal ketika sudah mulai dilakukan perencanaan. Jadi pengawasan itu sebenarnya kalau dalam teori yang saya tahu, pengawasan itu dilakukan pada saat orang mulai merencanakan. Sudah harus jelas mekanisme apa yang akan digunakan nanti untuk mengawasi ini. Setiap program kalau ada begini, jelas begini aturannya, pengawasannya juga pasti jelas. Cuma saya tidak tahu pasti siapa nanti yang melakukan pengawasan. Yang jelas karena ini program pemerintah, ya pasti pemerintah. Dan ada swasta terlibat, iya. Saya lihat misalnya pemasok bahan itu ya dari swasta. Kemudian mekanismenya juga ketika swasta kemarin ingin terlibat, termasuk mungkin catering begitu ya. Bukan mungkin, ya memang begitu. Swasta yang terlibat itu melalui tender. Itu salah satu bentuk pengawasan, karena di tender jadi tidak semua orang bisa, hanya mereka yang memenuhi persyaratan tertentu yang bisa ikut di situ. Adapun nanti pengawasannya di lembaga pemerintahan kan jelas Pak, kalau menggunakan uang negara begitu pengawasannya jelas. Ini uang negara, bukan uang milik swasta. Kalau milik swasta mungkin bisa saja diawasi secara internal, tapi ini milik negara. Pengawasan terhadap anggaran itu di negara kita sangat jelas, dan saya kira itu masuk di pengawasan itu mekanismenya. Sebenarnya apanya, selain anggaran yang diawasi kan juga pelaksanaannya, termasuk misalnya apakah menu yang disiapkan itu sesuai dengan standar yang ditentukan, itu juga bentuk pengawasan. Jadi bukan hanya sekedar anggarannya yang konsisten dinilai 10.000 itu, tapi juga apakah isinya itu sudah sesuai dengan standar yang diinginkan. Ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, ada susu dengan harga 10.000 itu. Nah, karena ada Badan Gizi Nasional yang akan, saya kira Badan Gizi Nasional juga akan terlibat melakukan pengawasan ini ke bawah. Jadi ada mungkin nanti yang mengawasi dari segi keuangannya, dan itu jelas di negara kita. Ada juga yang akan mengawasi dari segi pelaksanaan program ini, itu juga jelas di negara kita. Karena ini sekali lagi uang negara, maka ya pengawasannya itu jelas sekali kalau uang negara itu Pak yang dipakai. Apa langkah konkret yang Ibu rekomendasikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis ini? Ya, memang perlu melibatkan masyarakat dan swasta. Tidak harus semua pemerintah yang lakukan. Oke, pemerintah menyediakan anggaran, tapi penting untuk keterlibatan swasta. Misalnya tadi itu Pak, penyediaan pemasokan bahan-bahan, itu melibatkan swasta. Kemudian untuk penyajiannya nanti, kan ini ada beberapa konter-konter pemasakan nanti, pembuatan masaknya begitu. Itu bisa melibatkan masyarakat di situ kan. Jadi mereka yang diberdayakanlah masyarakat di situ. Saya kira begini, kalau di desa misalnya, di kampung-kampung, ada berapa sekolah di situ. Masa sih makanannya itu mesti dari satu tempat diantar ke situ, didistribusi, akan panjang akan panjang mungkin rangkaian waktunya panjang, lama, belum tentu tiba di situ pas waktu makan. Saya tidak tahu, tapi mungkin pemikirannya mestinya begitu Pak. Jadi di sekolah yang di desa itu biarlah mereka sendiri situ yang mengelola. Mungkin dikoordinasikan dengan kepala desa atau siapa di situ. Silakan masyarakat sendiri yang mengelola.
dengan harga segitu, sedikit lebih murah pasti, karena kan dikelola sendiri di situ. Tidak perlu ada lagi bahan-bahan, tidak perlu ada biaya pengantaran, tidak perlu ada biaya pengantaran kalau di situ. Jadi penting Pak, satu program itu kalau mau sukses memang perlu melibatkan masyarakat, swasta. Kalau pentahelix itu malah perguruan tinggi dan media harus terlibat di situ. Jadi tidak semua lagi program itu program pemerintah boleh menelurkan program, tapi tidak semua program itu pengimplementasiannya melibatkan pemerintah sendiri atau ditangani pemerintah sendiri. Penting untuk melibatkan swasta dan masyarakat. Kalau mau sukses satu program, pemerintah boleh menjadi pengawas, tapi sekaligus masyarakat boleh menjadi pengawas. Swasta boleh menyediakan bahan-bahan, boleh memasok, terlibat di situ. Karena kalau mau mengandalkan pemerintah sepenuhnya tidak ada, tidak mungkin. Sekarang ini tata kelola yang baik itu adalah melibatkan sektor ini. Maka saya katakan tadi Pak, ini kan menyasar masyarakat di semua yang ada, murid SD, SMP, SMA, ibu hamil, semua terlibat. Dan itu bukan hanya ada di pusat, ada di daerah juga, ada di kampung-kampung juga, sekolah-sekolah ada di kampung apa. Jadi ya penting melibatkan masyarakat yang ada di situ. Tinggal pemerintah mau ndak menyerahkan itu kepada masyarakat, mau ndak pemerintah menyerahkan pengelolaannya itu kepada masyarakat. Saya lihat kalau pemasoknya itu sudah swasta, sudah ditenderkan. Cuma pengelolaan memasaknya itu yang saya tidak tahu. Tapi sebaiknya memang idenya ya serahkan saja ke masyarakat. Tinggal mekanisme pengawasannya yang diperketat. Biar mereka yang berkreasi. Kan yang makan toh anak-anak mereka sendiri mungkin di situ. Silakan berkreasi, masak apa, biayanya segini. Pemerintah tinggal memperketat mekanisme pengawasan. Pengawasan anggarannya tetap 10.000 dan pengawasan makanan yang disajikan itu memenuhi standar gizi yang ditetapkan itu. Itu, Pak. Berdasarkan pelaksanaan pada 6 Januari kemarin, bagaimana Ibu mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program ini, serta perbaikan apa yang perlu dilakukan ke depannya, Bu? Belum bisa dilakukan evaluasi sejauh ini, baru 1 hari. Belum bisa dikatakan berhasil atau tidak berhasil. Belum bisa juga diberikan masukan apa yang mesti diperbaiki dan tidak kalau baru berjalan 1 hari. Jadi ya kita tunggulah nanti, kita lihat apa yang kurang, apa yang mau dipertahankan, dan apa yang sudah bagus mau dilakukan. Karena 1 hari itu belum cukup waktu untuk melakukan evaluasi. Iya, pasti juga media akan sangat terlibat di situ ya. Saya lihat konsen sekali media untuk mengupload ini berita. Jadi kalau ada apa-apa itu pasti media yang paling duluan memberitakan. Untuk mau dibilang dievaluasi, apalagi diberikan saran apa kekurangannya, saya belum berani lah, belum saatnya, baru 1 hari juga terlaksana. Saya juga belum dengar keluhan. Kemarin ada beberapa yang saya dengar cukup enggak ya kalau 10.000. Tapi ya kita lihatlah nanti ini implementasinya cukup atau tidak. Apakah aman-aman saja? Apakah aman-aman saja atau tidak, kita tidak tahu ya. Biasanya juga kalau pedagang yang menghitung-hitung itu kalau dari segi keuangan ya, pasti hitung-hitung memang itu bilang cukup atau tidak cukup ini dalam skala banyak bisa jalan atau tidak jalan, karena baru juga 1 hari, baru hari kedua ini. Jalan itu pun Makassar, saya belum tahu apakah ada di daerah lain. Setahu saya belum, baru Makassar. Datanya ini baru Makassar yang saya saya lihat. Cukup. Ya bagaimanapun juga diapresiasi ya, program ini diapresiasi, sesuatu yang baru. Pak Prabowo melakukan sesuatu yang baru ini, ya perlulah diapresiasi. Nanti kita lihat apakah berjalan, karena kalau dilihat dari segi tujuannya kan bagus sekali. Bagus sekali peningkatan gizi anak-anak. Jadi anak sekolah yang mungkin selama ini tidak semua makan enak di rumahnya, tidak semua makan bergizi di rumahnya, itu ditanggung oleh pemerintah untuk gizinya. Ibu hamil yang juga mungkin tidak terpenuhi kebutuhan gizinya, itu dipenuhi gizinya dengan program ini. Tentu perlu diapresiasi. Sampai di situ, titik itu ya kita mengapresiasi. Sesuatu yang berniat untuk mensejahterakan masyarakat, diapresiasi. Tinggal kita tunggu ini, namanya program, baru dilaksanakan, belum lihat apa kelebihannya, apa kekurangannya. Karena kadang-kadang implementasi program itu tidak seindah dengan programnya, kadang-kadang begitu.
Tapi boleh juga lebih indah dari programnya. Ada juga program begitu, Pak. Implementasinya lebih bagus daripada programnya, tapi yang banyak itu kurang bagus di lapangan karena ya termasuk implementornya, orang-orang yang melaksanakan di lapangan itu mungkin kurang bagus implementasinya, apa ya, kinerjanya yang tidak bagus, ataukah mungkin etikanya yang tidak bagus, niatnya yang tidak bagus. Tapi itu semua sebenarnya bisa disiasati dengan melakukan kontrol yang bagus. Jadi kebijakan yang ditelurkan itu bukan sekedar kebijakan, tapi juga harus dibarengi dengan mekanisme controlling yang bagus sehingga bisa berjalan dengan kan indah sekali ini 10.000 per orang, bagus sekali di atas kertas. Tinggal dikontrol apakah betul bisa seperti itu di lapangan. Tapi saya kira itu anunya apa kekurangannya nanti itu Pak, dia agak murah sih kalau 10.000. Kalau kalau di tempat yang banyak tersedia barang-barang ya iya, tapi kalau tempat yang susah 10.000 itu cukup enggak ya? Karena ini seragam katanya seluruh Indonesia. Bisa enggak dengan 10.000 itu terpenuhi semua gizinya? Ya, itu saya bilang mekanisme kontrol yang harus bagus ini, jangan-jangan hanya hari pertama, hari kedua, terus bulan berikutnya agak susah dipenuhi mungkin. Tapi ya sudahlah, itulah saya bilang tadi, tetap kita mengapresiasi dulu lah sesuatu yang baru, tidak pernah ada sebelumnya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, ya.